Sejak Negara Kesatuan Republik Indonesia merdeka dari para penjajah, kekuatan dan kehebatan para pasukan khusus militer TNI Angkatan Darat di tanah air memang tidak bisa diragukan lagi saat berhadapan langsung dengan musuh-musuhnya walaupun hanya bermodalkan taktik dan strategi tempur. Namun, seiring semakin meningkatnya alutsista tempur dan adanya pembagian misi khusus dari para pasukan elit TNI, tentunya tidak hanya Kopassus TNI Angkatan Darat saja yang memiliki jejak tempur yang sangat luar biasa. Sebab Komando Pasukan Katak atau Kopaska TNI Angkatan Laut yang merupakan satuan tempur laut pun tidak kalah perkasa dari satuan Kopassus TNI Angkatan Darat. Sehingga hal tersebut menjadikan Indonesia memiliki peran yang sangat penting sebagai bagian dari salah satu negara perdamaian dunia. Misalkan saja keikutsertaan TNI Angkatan Laut di salah satu ajang bergensi RIMPAC atau Rim of the Pacific yang merupakan latihan perang Angkatan Laut yang diikuti oleh negara-negara dari berbagai penjuru dunia. Adapun ajang bergensi latihan militer Angkatan Laut tersebut dilaksanakan setiap 2 tahun sekali dan dimotori oleh Armada Pasifik Amerika Serikat atau US Pacific Command. Latihan tempur ajang bergensi ini biasanya melibatkan kekuatan angkatan laut dari negara-negara yang sedang tidak bermusuhan dengan Amerika Serikat dan berlangsung sejak tahun 2008 lalu. Adapun negara-negara yang ikut serta di dalam latihan tempur militer Ring of the Pacific tersebut seperti Australia, Brunei, Kanada, Chili, Kolombia, Prancis, India, Indonesia, Jepang, Malaysia, Meksiko, Belanda, Selandia Baru, Norwegia, Korea Selatan, Thailand, Inggris, dan beberapa negara lainnya. Namun, hal yang paling unik adalah ketika TNI Angkatan Laut ikut berpartisipasi di dalam Ring of the Pacific yang biasa diselenggarakan di Hawaii, Amerika Serikat pada tahun 2014 lalu. Indonesia pernah mengirimkan 1 kapal perang dan lebih dari 200 pasukan Korps Marinir. Namun, peran kapal perang TNI Angkatan Laut yang dikirim ke RIMPAC adalah untuk melaksanakan latihan bersama dengan kapal-kapal perang lain dari berbagai negara, sedangkan pasukan marinir TNI Angkatan Laut melaksanakan latihan perang di daratan Hawaii, Amerika Serikat. Adapun materi latihan bersama dengan para prajurit marinir dari seluruh penjuru dunia diantaranya adalah operasi evakuasi non-combat, latihan koordinasi dukungan api, program kombine marksman, operasi amfibi, kerjasama pengerbekan amfibi, mendukung eksperimen, latihan posko perintah, integrasi, dan beberapa latihan tempur lainnya. Namun, kehadiran para marinir TNI Angkatan Laut selalu menarik perhatian karena dari ukuran badan selalu dibandingkan dengan para marinir dari negara-negara Amerika Serikat dan Eropa. Sebab ukuran badan yang dimiliki para personil marinir TNI termasuk kecil. Para marinir TNI Angkatan Laut awalnya bahkan diragukan bisa mengikuti acara RIMPAC yang dalam latihannya sangat bergengsi ala marinir Amerika Serikat tersebut. Namun yang paling mengherankan dari para pasukan Amerika Serikat dan Eropa yang memiliki ukuran badan yang lebih besar adalah ketika selama menjalani latihan perang yang terkenal sangat berat. Para prajurit marinir TNI Angkatan Laut justru banyak yang berprestasi dan berhasil meraih penghargaan prestisius. Adapun medali penghargaan dari marinir Amerika Serikat yang berhasil diraih oleh para prajurit marinir TNI Angkatan Laut, di antaranya medali berlogo hewan Godzilla yang melambangkan ketangguhan, kekuatan, dan keperkasaan seorang prajurit marinir. Sehingga dengan sejumlah prestasi yang diperoleh prajurit marinir TNI Angkatan Laut, para marinir dari negara lain, khususnya dari marinir Amerika Serikat atau USMC pun dibuat terheran-heran dengan kehebatan marinir TNI Angkatan Laut. Pasalnya, para prajurit USMC yang kebanyakan berbadan jauh lebih besar dari marinir TNI Angkatan Laut
merasa tak berdaya ketika harus berlomba dengan marinir Indonesia baik dalam keterampilan berperang maupun ketahanan fisik saat latihan perang tersebut. Bahkan pada ajang latihan tempur Angkatan Laut Rimpak yang berlangsung pada bulan Mei 2014 lalu, banyak prajurit marinir dari berbagai negara kembali kagum terhadap keterampilan bertempur dan ketangguhan fisik marinir TNI Angkatan Laut. Namun, tidak hanya kagum, sebab para prajurit marinir dari negara-negara asing juga terheran-heran karena para prajurit marinir TNI Angkatan Laut mampu menjadi yang terbaik dari para pasukan Angkatan Laut Amerika Serikat dan Eropa di medan perang tersebut. Pasalnya, ketika memenangkan sejumlah lomba keterampilan bertempur dan ketangguhan fisik, ternyata sedang menjalankan ibadah puasa. Namun, selain di ajang bergensi Rimpak pada tahun 2014 lalu, kejadian yang sama juga pernah terjadi saat para prajurit Amerika Serikat merasa superior dari para pasukan Indonesia di tahun 1980-an silam. Ketika itu, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI yang hendak membentuk pasukan khusus dengan memiliki kemampuan anti-teror. Satuan pasukan khusus dari berbagai negara manapun dijadikan sebagai referensi. Namun, dari berbagai referensi yang diperoleh seperti ilmu pasukan khusus dari Jerman, SAS Inggris, pasukan khusus anti-teror Angkatan Laut Prancis, dan pasukan khusus Korea Selatan, sehingga satuan tersebut banyak mempengaruhi pembentukan pasukan khusus di lingkungan TNI. Berdasarkan kutipan dari buku Sintong Panjaitan, perjalanan seorang prajurit para komando teknik pelatihan pasukan khusus dari sejumlah negara tersebut kemudian direkomendasikan oleh Asisten Intelijen Hamkam atau Kepala Pusat Intelijen Strategi Letnan Jenderal TNI Moerdani untuk segera diterapkan dalam pembentukan pasukan khusus TNI di Kesatuan Kopassus. Pasalnya, semua teknik yang diramu dari berbagai aliran pasukan khusus itu diyakini mampu membentuk tiap personel pasukan khusus TNI menjadi pasukan tempur yang sangat profesional. Namun, adapun profesional yang dimaksud oleh Letnan Jenderal Beni itu adalah setiap personel pasukan khusus yang sudah terlatih dengan baik, bisa melaksanakan misinya hingga tuntas meski hanya bermodal peralatan dan persenjataan yang sangat terbatas. Dengan kata lain, kehebatan pasukan khusus tidak ditentukan oleh teknologi yang digunakan di setiap medan pertempuran, melainkan oleh kemampuan personel di dalam penguasaan ilmu bela diri, penggunaan senjata tajam, dan keterampilan penggunaan senjata api yang tidak dilengkapi oleh teknologi yang serba canggih. Sehingga karena hal tersebut, demi mencetak pasukan khusus di dalam misi tempurnya, TNI tidak terlalu bergantung pada teknologi yang digunakannya tersebut. Bahkan Letnan Jenderal Moerdani melarang pasukan-pasukan khusus Amerika Serikat untuk dipergunakan sebagai referensi TNI. Sebab militer Amerika Serikat selalu bergantung pada teknologi militer untuk mendukung operasi tempurnya. Misalkan saja untuk melakukan pertempuran malam hari, semua pasukan khusus Amerika Serikat sangat bergantung kepada teropong melihat malam atau night vision goggle, sehingga bisa melibatkan tergantungnya di dalam kegelapan saat terjadi pertempuran. Namun, berbeda dengan militer Indonesia sebagai pasukan khusus seperti Kopassus TNI, untuk melihat di dalam kegelapan malam tidak perlu menggunakan teknologi karena mereka sudah dibekali ilmu bela diri pernafasan merpati putih, sehingga bisa melihat ketika berada di medan pertempuran malam hari. Berdasarkan hal tersebut, memang tidak bisa dipungkiri jika pasukan khusus Amerika Serikat yang umumnya berbadan besar kadang merasa superior dibandingkan pasukan khusus TNI yang berbadan lebih kecil. Tetapi para pasukan khusus Amerika Serikat itu menjadi tidak berkutik ketika ilmu debus pasukan khusus TNI mulai dikeluarkan. Sebab dengan kemampuan pasukan khusus Indonesia yang tiap personelnya menguasai ilmu bela diri dan tenaga dalam itu,
sesungguhnya telah membuat para jenderal di markas besar militer Amerika Serikat di Pentagon sangat ketakutan. Sebab para jenderal di Pentagon yakin jika pasukan khusus Indonesia menguasai ilmu hantu, sementara pasukan khusus Amerika Serikat sama sekali sangat asing dengan ilmu kebatinan tersebut. Oleh karena itu, jika di dalam latihan bersama, para pasukan khusus TNI mulai menerapkan ilmu kanuragan tersebut, seperti bela diri dan tenaga dalam, yang benar-benar membuat para pasukan khusus Amerika Serikat sama sekali tidak berkutik. Maka menjadi masuk akal jika di dalam pertempuran melawan pasukan khusus TNI, para pasukan khusus Amerika Serikat yang bertempur tanpa menggunakan teknologi militer canggihnya bisa dengan mudah dikalahkan oleh TNI. Sebab Komando Pasukan Katak atau Kopaska TNI Angkatan Laut yang merupakan satuan tempur laut pun tidak kalah perkasa dari satuan Kopassus TNI Angkatan Darat. Misalkan saja saat terjadi persitegangan antara Malaysia dan Indonesia terkait Ambalat, saat itu Satuan Marinir menghalau gangguan dari pihak Malaysia pada tahun 2005 lalu karena terjadi krisis perbatasan antara kedua negara. Namun karena wilayah konflik perbatasan antara Indonesia dan Malaysia terjadi di wilayah Laut Maritim Indonesia di Pulau Ambalat, sehingga hal itulah yang membuat Komando Pasukan Katak atau Kopaska TNI harus turun tangan menghadapi gangguan para pasukan dan kapal perang negara Malaysia tersebut. Menurut salah satu sumber media nasional Indonesia dengan mengutip buku Kopaska Spesialis Pertempuran Laut Khusus, Kopaska TNI Angkatan Laut yang dilansir Intisari, saat itu pihak Malaysia berusaha mengganggu pembangunan mercusuar Karang Unarang yang merupakan wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Walaupun saat itu Malaysia juga melakukan klaim yang sama.